Halo teman-teman, saya Aris. Kembali lagi di tutorial ini. Saya mau bagikan tutorial mengenai desain homepage, tapi menggunakan modul custom page. Nah, kurang lebih model desain kita nanti seperti ini. Jadi nanti di bagian atas ini ada slider. Ini slider, jadi gambarnya berpindah-pindah. Kemudian nanti di bagian bawah sini ada menu-menu yang saling berkaitan dengan menu yang ada di dalam aplikasi kita. Hasilnya nanti bagaimana? Kita langsung saja ke TKP. Pertama teman-teman silakan akses. Kita masuk ke editor. Jadi dibuat dulu aplikasinya, nama aplikasinya, kemudian masuk di dalam menu fitur. Di menu fitur ini kita akan tambahkan namanya custom page. Nah, karena di sini saya sudah punya, saya tidak perlu tambahkan lagi. Nah, di sini sebelum kita ke sini, pastikan settingannya itu yang custom page yang baru kita tambahkan itu ditaruh di bagian pertama di bawah sini. Ini saya gunakan layer 1 di editor kita. Kemudian desainnya saya kasih centang yang visible from all page, ya, centang ini supaya nanti langsung muncul di bagian depan sini. Kita kembali ke fitur, kita buka beranda. Nah, ini belum ada isinya, jadi nanti kita manfaatkan modul custom page, kemudian kita pilih source code di dalamnya. Nah, source code-nya saya sudah siapkan di sini, karena kalau saya coding dari awal itu mungkin agak lama nanti, makan waktu. Dan juga saya sudah siapkan filenya. Silakan teman-teman masuk ke github.com/arisrotung. Nanti di sana itu ada file-file yang saya bagikan. Nah, kita pilih yang homepage. Kemudian kita cek di sini itu ada isinya. Langsung saja buka yang custom page ini. Nah, ini isinya. Silakan teman-teman copy yang ini dari atas, kemudian kita Ctrl C. Untuk pastikan kita copy saja ini di dalam sini. Saya akan replace saja yang ini, kita simpan, kemudian kita buka di browser, kita kecilkan tampilannya. Nah, supaya ada pilihan ini, pilihan icon X ini, pilihan ukuran-ukuran ponsel, pastikan di sini tuh teman-teman aktifkan yang ini. Jadi setelah klik kanan tadi inspect, kemudian ininya diaktifkan, maka nanti muncul pilihan seperti ini. Oke. Nah, desainnya kita seperti ini. Ini sekarang sudah jadi filenya. Tinggal kita copy ke dalam editor kita, paste di sini. Tapi sebelum itu, nah, code ini bisa teman-teman gunakan namanya framework. Saya biasa gunakan Bootstrap karena gampang. Kita bisa copy dari sana code-nya, kemudian kita kembangkan sedikit saja. Atau bisa juga copy dari W3 School. Ya, jadi di sana tinggal dicari nanti yang namanya slider atau carousel. Kemudian nanti ada card yang di bagian bawahnya ini. Di bagian tampilan ini namanya card. Jadi dibuat desain ukurannya seperti ini menggunakan CSS. Nah, teman-teman silakan ganti nih ikonnya. Bisa lihat di sebelah sini untuk icon dari setiap. Jadi namanya itu menu. Kita bisa lihat di sini preview. Kita klik kanan. Kita bisa cek di sini dia ada kelas utamanya itu menu. Kita bisa lihat CSS-nya di sini. Yang teman-teman harus ubah adalah gambar, kemudian namanya. Untuk ubah gambar, silakan teman-teman ubah URL yang ini. Misalnya nanti saya gunakan misalnya di flat icon, misalnya gambar produk. Oke, saya akan pilih misalnya yang ini. Lalu klik kanan, copy email address, kemudian kita pastekan sebelah sini. Kita blok yang ini,
kita paste, kemudian namanya ini kita ubah. Jadi misalnya tadi produk, kita simpan, kita lihat previewnya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Kalau ukuran gambarnya terlalu besar, silakan diubah di sini. Saya gunakan inline CSS, jadi langsung di file HTML-nya saja. Jadi kalau seandainya mau diubah width-nya jadi lebih kecil dari yang tadi, misalnya saya kasih 80 px, maka ketika di refresh dia akan lebih kecil. Ya, ini 80 px, 80%. Sama juga dengan yang ke bawah-bawahnya. Jadi tinggal ubah source-nya saja. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa modul di dalam sini. Jadi untuk menghubungkan produk-produk atau item yang ada di dalam sini, item ini misalnya yang produk ini, kita mau link ke halaman katalog misalnya, kita masuk ini teks, masuk ke menu teks. Nah, kita ke sini, kemudian setelah terbuka teksnya, kita pilih icon yang ini untuk menemukan linknya nanti. Jadi kita copy yang ini, kemudian kita arahkan. Jadi ketika button ini diklik, button produk ini diarahkan ke modul yang mana di dalam aplikasi kita. Nah, dalam case ini saya akan arahkan produk ini ke modul katalog. Jadi saya akan gunakan katalog ini, kita oke. Maka kelihatan di sini nanti langsung muncul seperti ini. Lalu untuk melihat code di belakangnya itu kita bisa langsung klik di source. Nah, inilah kode yang digunakan. Alamat yang tertuju ke modul katalog di atas ini, modul katalog. Oke. Jadi ini kita copy yang alamat ini. Kemudian kita Ctrl C, langsung masuk ke editor kita. Nah, di menu produk ini kita ubah yang ini, yang A-nya ini sampai di list, sampai di image ini. Kita replace dengan yang barusan kita copy, Ctrl V. Kemudian yang bagian bawahnya juga, judulnya juga nanti kita tambahkan juga seperti itu. Oke. Sekarang seandainya kalau kita copy ini, kita paste ke sini, source code, kemudian kita save. Ini karena dia kosong yang kedua ini, makanya dia muncul seperti ini. Nah, yang ini juga kita hapus saja, tidak perlu. Kita save, kita si change supaya bisa lihat perubahannya. Oke, seperti ini tampilannya, seperti ini. Maka ketika produk ini diklik, misalnya produk, dia akan dialihkan ke halaman katalog. Nah, supaya katalog ini tidak terlihat, jadi kita sembunyikan. Caranya, kita buka di katalog, kita matikan available from menunya supaya tidak kelihatan di menu ini nanti. Di sini kan sekarang itu masih ada katalog. Nah, supaya katalog ini tidak muncul di menu, kita bisa matikan yang ini, available. Kemudian ini juga social sharing. Begitu juga dengan yang lainnya. Misalnya kita ubah lagi. Untuk ubahnya sama caranya seperti yang tadi sebelumnya. Kita bisa masuk ke beranda, kemudian kita tambahkan teks. Nah, di dalam case ini saya akan ubah halaman yang kedua ini, item yang kedua ini yang tulisan halo ini dengan my account. Sama juga caranya, kita ambil link my account dulu, yang modul my account di atas ini. Cara ambilnya sama kayak seperti sebelumnya. Kita bisa gunakan teks, kemudian klik yang ini, kita arahkan ke akun. Nah, ini akun, kemudian kita oke. Setelah itu kita cek alamatnya, kita copy yang ini, kemudian kita kembali ke text editor, kita ubah yang sebelah sini sama seperti sebelumnya, kita Ctrl V, kemudian yang di bawahnya juga kita ubah yang tulisan halo.
Ctrl V. Yang perlu itu yang ini sama yang di atasnya, karena ini untuk gambar, yang di bawah untuk nama. Nah, kita bisa ubah namanya akun saya misalnya. Kemudian gambarnya juga kita bisa ubah. Akun saya misalnya saya gunakan yang ini, sorry ini sudah ada. Kita tinggal klik kanan, kita copy email address, kita kembali ke text editor, kita paste replace yang code yang ini, kita Ctrl S, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini ukurannya kebesaran. Kita bisa kembali lagi ke sini, misalnya ini tadi atas 80%. Ada dua pilihan, teman-teman bisa gunakan inline CSS atau internal CSS. Jadi teman-teman tidak perlu ubah satu-satu di sini. Teman-teman cukup menggunakan div ini untuk panggil di atas. Tapi teman-teman harus kasih kelas dulu dari setiap divisi ini. Jadi kelas ini, misalnya div yang di bagian atas tadi, kita kasih kelasnya misalnya 1, kasih sama semua nama kelasnya, kelas misalnya tadi 1 juga. Terus yang ini, yang style image-nya ini dihapus saja, tidak perlu. Sorry. Kemudian yang di bawah juga kita hapus saja. Nah, kelas 1. Lalu caranya kita panggil ini menggunakan internal CSS. Kita bisa panggil kelasnya menu, kemudian 1. Kita yang mau kita ubah itu adalah gambarnya, tambahkan image di belakangnya. Kemudian width-nya kita ubah jadi berapa tadi, 80%. Kemudian height-nya kita bisa kasih auto. Oke, seperti itu. Kita kembali ke sini, kita bisa refresh. Nah, ini ukurannya sudah sama ini. Jadi kalau teman-teman tidak mau ubah satu-satu di sini, tinggal kasih nama kelas saja di setiap div ini. Seperti itu ya. Tinggal diubah saja. Gambarnya juga teman-teman ubah ya. Setelah semuanya selesai, teman-teman bisa kembali, silakan di paste ke sini, di tempat yang tadi. Kita save. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini, ini sudah berubah akun saya. Nah, gambarnya ini silakan teman-teman kurangi atau ubah sesuai dengan yang saya jelaskan. Kita bisa lihat ketika akun saya ini diklik, maka dia akan dialihkan ke modul akun. Seperti itu. Nah, dia seperti ini ya. Nah, supaya akun ini tidak muncul dari menu seperti ini kan masih ada akun. Sama caranya seperti tadi, kita buka di modul akun. Nah, pilihan ini kita matikan, available from menu. Nah, ini sudah tidak muncul ya, akun sudah tidak muncul. Ini sudah tidak ada menu pilihan more di sini. Jadi seperti itu untuk membuat desain seperti ini. Jadi kita ambil linknya itu yang penting. Jadi bisa ngelink antar page di dalam aplikasi. Jadi kita tidak perlu sediakan semua menu, kita cukup tampilkan yang beberapa yang penting saja, kemudian kita sembunyikan yang lain seperti cara yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi seperti itu, silakan teman-teman berkreasi sendiri dengan tampilan yang sudah saya kasih ini. Selamat mencoba.